Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Adita Stiana dengan NPM terakhir 070. Saya Nadia Ulia Budiman dengan 3 digit NPM terakhir 029. Saya Sabrina Septiani dengan 3 digit NPM terakhir 044 yang akan memaparkan tentang langkah-langkah penggunaan JASP untuk menguji data sebagai tugas pengganti UAS mata kuliah statistik dan mengaplikasikan data melalui JASP. Nah, datanya sudah ada dari soal-soal yang kemarin sempat kami kerjakan ya, berjumlah 3. Namun yang akan saya kerjakan saat ini adalah yang kasus 1 terkait hipotesis itu terdapat perbedaan antara hasil belajar antara siswa yang menggunakan metode konvensional dan metode digital. Nah, kita akan menguji datanya tersebut melalui aplikasi JASP, dan di sini saya sudah berada di tampilan awal JASP. Sekarang kita akan masuk untuk input data, klik strip 3 di bagian sini, terus klik open, klik open, terus di sini ada fitur komputer dan kita bisa klik di browse. Nah, lalu kita cari data yang mau kita uji. Dan di sini saya sudah mengolah data yang ada di soal itu ke dalam bentuk Excel dalam 2 format. Ini gimana sih? Nah, di sini ada format yang pertama itu tampilannya akan seperti. Nah, kita di sini akan menunggu terlebih dahulu data yang sudah diinput tadi untuk bisa terlihat di sini, karena membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Baik, di sini sudah terlihat data dari metode konvensional dan metode digital. Nah, yang di sini kita ubah dulu namanya. Di sini itu kelompok untuk metode digital. Dan di sebelahnya adalah nilai dari kelompok metode konvensional. Nah, setelah ini kita akan menguji atau menganalisis data tersebut menggunakan fitur yang ada dalam JASP. Kita akan melihat deskripsi datanya terlebih dahulu. Itu ada di fitur deskripsi, terus ke deskripsi statistik. Nah, ini adalah tampilan dari deskripsi statistik. Kita bisa memindahkan metode digital ke dalam kolom variabel dan bisa dua-duanya atau bisa secara langsung juga. Kalau misalnya secara langsung, kita bisa melihat hasilnya di sini. Aku mau kayak lama gitu ke detek hasilnya. Nah, ini sedang loading. Nah, di sini sudah terdapat
nilai maksimum dan minimum yang kita bisa lihat dari kedua metode pembelajaran tersebut, yang mana metode digital itu dia mendapatkan nilai minimum di angka 84 dan maksimumnya di angka 91, sedangkan untuk metode konvensional minimumnya itu di angka 73 dan maksimumnya itu di angka 80. Nah, dari sini juga kita bisa bisa menyimpulkan gitu mana yang lebih dominan gitu ya. Nah, untuk lebih lanjut, karena ini dua kelompok dan satu variabel, kita akan menguji normalitas datanya menggunakan t-test, dan di dalam t-test itu kita menggunakan fitur independent sample t-test. Nah, untuk independent sample t-test ini format datanya berbeda lagi. Kita bisa menggunakannya dengan format yang scale dan ordinal. Sebentar, ini saya sudah menyiapkan datanya, sudah merapikannya dalam bentuk Excel. Nah, di sini sudah dapat kita lihat metode data dalam bentuk formatnya yang seperti ini ya, berbeda dengan format yang pertama tadi. Nah, di sini datanya itu dalam bentuk ordinal dan yang menunjukkan bahwa dia adalah kelompok, dan di sini dia adalah scale yang menunjukkan dia adalah nilai dari kelompok itu sendiri. Nah, setelah itu kita bisa menguji data tersebut itu dengan menggunakan independent sample t-test. Di sini saya sudah memindahkan nilai ke dalam dependent variables dan metode sebagai kelompoknya itu ke dalam grouping variable. Nah, untuk nilainya nanti akan terlihat di sebelah sini. Kita tinggal menunggu untuk dapat melihat hasil akhirnya. Nah, di sini untuk independent sample t-testnya itu diperoleh v-value. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melihat normalitas data dengan assumption check, itu di checklist normality-nya sama equality of variance. Dan juga kita bisa melihat hasilnya di sini, p-value-nya itu 0,814, dan Kiki float-nya itu bisa juga digunakan apabila kita mau melihat nilai dalam bentuk grafik. Nah, ini untuk dapat melihat ya, mungkin kita bisa geser sedikit agar terlihat lebih jelas. Nah, seperti ini. Ini hasil dari uji T, yang mana bisa saya simpulkan untuk independent sample t-test sendiri itu dia diperoleh hasil nilai T-nya itu kan 11,32 ya, dan DF-nya itu di angka 17, dan P-nya itu di angka 0,001, yang mana nilai tersebut itu menunjukkan hasil di bawah angka 0,05, maka H0 di sini tuh ditolak dan H1 diterima. H0 itu adalah tadi tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan metode
digital dan metode konvensional. Karena di H1-nya itu kita mendapatkan hipotesis bahwasanya terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan metode digital dan metode konvensional. Nah, untuk uji hasil normalitasnya itu kita menggunakan tabel Shapiro-Wilk. Nah, di sini kita memperoleh p-value-nya itu 0,814. Karena V-nya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut terdistribusi secara normal. Nah, artinya syarat untuk melakukan uji parametrik independen sampel t-test itu telah terpenuhi. Nah, apabila syarat ini tidak terpenuhi dan nilai P dalam uji normalitas itu bernilai di bawah 0,05, maka data dapat dinyatakan tidak normal dan bisa menggunakan uji dengan fitur uji non-parametrik. Nah, selanjutnya ada hasil uji normalitas. Hasil uji homogenitas. Kita menggunakan tabel Brown-Forsythe, di mana di sini kita memperoleh 0,818, di mana P di sini itu lebih besar dari 0,05. Nah, maka varians dari kedua kelompok tersebut, metode digital dan metode konvensional, itu dinyatakan homogen atau sama. Maka dari itu artinya asumsi homogenitas varians dapat terpenuhi. Oke, baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan melalui uji T pada soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 2 dan nomor 3 itu akan dilanjutkan oleh Nadia dan Sabrina. Terima kasih. Yaitu uji perbandingan dua kelompok data non-parametrik menggunakan Mann-Whitney-U test. Jadi, uji non-parametrik ini dari soal yang sudah saya kerjakan dan teman-teman kelompok saya. Nah, langkah pertama, kita masukkan datanya terlebih dahulu. Datanya di sini sudah muncul. Jadi, uji non-parametrik ini memiliki dua kelompok dan satu variabel. Variabelnya yaitu motivasi belajar siswa. Nah, di sini skornya. Sebelum itu saya sudah melakukannya menggunakan Excel biar mudah keluar hasil. Di bagian kelompok kita ubah. Nah, di bagian kelompok ini tipenya itu nominal, bukan skala. Nah, untuk bagian skor ini benar skala. Nah, untuk menghasilkan uji non-parametrik menggunakan Mann-Whitney, kita masuk ke bagian t-test, yaitu independent sample t-test. Nah, di bagian skor, kita masukkan ke dependent variable. Di bagian kelompok, kita masukkan ke grouping variable. Nah, kan di t-test tadinya bercentang student, kita centang bagian Mann-Whitney. Nah, di bagian effect size kita centang juga, dan deskriptif. Di sini sudah muncul hasilnya. Nah, di bagian hasil independent sample t-test terdapat skornya yaitu 64 dan P-nya kurang dari
001, rang biserial correlation-nya min 1,000, sedangkan SE rang biserial correlation-nya yaitu 0,289. Nah, di bagian deskriptif terdapat grup A dan kelompok A dan kelompok B. Meannya yaitu 79,38, sedangkan kelompok B 67,50. SD-nya yaitu 2,699, kelompok B 2,449. SE-nya yaitu 0,944, kelompok B 0,866. Coefficient of variation kelompok A 0,034, sedangkan kelompok B 0,36. Baik, izin melanjutkan. Untuk mean rank kelompok A 12,50, sedangkan kelompok B 4,500. Sum ranknya yaitu 100,0, sedangkan kelompok B 36,00. Jadi nilai U 64 diperoleh dari U kuadrat karena JASP mengambil nilai U yang lebih besar. Nilai U minimum yaitu 0, yang berarti tidak ada satupun skor kelompok B yang melebihi skor kelompok A. Mean rank kelompok A 12,50 jauh lebih tinggi daripada kelompok B yaitu 4,50. Di sini saya akan membacakan interpretasi hasilnya. Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney, diperoleh nilai U-nya yaitu 64 dengan P kurang dari 0,001, di bawah A 0,05. Jadi sehingga HO-nya itu ditolak. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat motivasi belajar kelompok A dan kelompok B. Kelompok A memiliki rata-rata skor lebih tinggi, meannya yaitu 79,38, sedangkan mean ranknya 12,50. Dibandingkan kelompok B, meannya 67,50, mean ranknya 4,50. Nilai rank B serial R-nya min 1,000, yang menunjukkan ukuran efek yang sangat besar untuk seluruh anggota kelompok A mengungguli seluruh anggota kelompok B tanpa pengecualian. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji non-parametrik menggunakan uji Mann-Whitney, bahwa pelatihan yang diikuti kelompok A menghasilkan motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan kelompok B. Baik, sekian dari uji non-parametrik. Terima kasih. Baik, masuk ke kasus ketiga, yaitu kasus dengan menggunakan uji korelasi sederhana person product moment. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menguji data dengan uji korelasi sederhana person product moment. Baik, yang pertama-tama kita masukkan data terlebih dahulu. Kita buka open, lalu klik yang komputer, dan kita cari data yang ingin dikaji. Nah, jadi data di dalam uji korelasi sederhana itu terdiri dari 2 variabel dan 1 kelompok. Di sini variabelnya ada lama belajar dalam bentuk jam dan ada nilai statistika. Di sini kita harus ubah ke dalam bentuk scale. Kalau sudah diubah, kita langsung ke bagian regression dan pilih yang correlation. Lalu di sini variabelnya kita masukkan ke tabel variabel. Lalu kita cek di sini, pastikan person R-nya di checklist. Lalu di sebelah kanannya, bagian display pairwise-nya dimatikan.
Lalu kita ke bagian assumption checks dan kita pilih yang Pairwise normality. Nah, di sebelah kanan hasil analisisnya sudah ada. Di sini kita bisa baca bahwa didapatkan persen R-nya sebesar 0,992 dan p-value-nya lebih kecil di bawah 0,005 yaitu 0,001. Dari hasil ini kita dapat menyimpulkan adanya hubungan positif yang sangat kuat, signifikan, dan hampir sempurna antara lama belajar dengan nilai statistika mahasiswa. Hubungan searah ini membuktikan bahwa penambahan durasi belajar berbanding lurus dengan peningkatan nilai yang diperoleh karena nilai P lebih kecil di bawah 0,05 yaitu 0,001. Maka H0 ditolak yang menegaskan bahwa hubungan linear tersebut berlaku nyata dan dapat digeneralisasikan pada populasi mahasiswa. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.